Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2025B Informatika Unisa Kampus 5. Di sini kami akan membahas tentang bahasa pemrograman yaitu C# yang anggotakan saya sendiri atas nama Muhammad Baru Isna dengan menggunakan 018 dan anggota saya Saya Rian Fadil Fariski dengan NIM akhir 050. Saya Nova Narbib Ramadan dengan NIM akhir 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bahasa pemrograman C#. Yang pertama beranggotakan sebagai berikut. Ada Muhammad Taufik, Novan, Raihan, Amel, dan Aska. Lalu daftar isinya ada yang pertama ada sejarah, yang kedua ada penjelasan, yang ketiga ada pengenalan framework.NET, yang keempat ada arsitektur framework.NET, yang kelima ada keuntungan framework.NET, yang keenam ada struktur dari bahasa pemrograman C# itu sendiri. Lalu untuk sejarahnya, sejarah singkatnya adalah pada akhir dekade Microsoft mengembangkan Visual C++ pada akhir 90-an, namun terjadinya konflik dengan Sun Microsystem menyebabkan penghentian C++. Lalu Microsoft merekrut Andreas Jalsberg untuk mengembangkan bahasa baru. Akhirnya muncullah bahasa baru yaitu C#. Diperkenalkan pada Juli tahun 2000 sebagai bahasa berorientasi objek dalam frame network. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan C#. C# adalah bahasa pemrograman yang baru dikembangkan oleh Microsoft di bawah arahan Anders Jalsberg, yang dikenal juga sebagai pencipta berbagai bahasa pemrograman lainnya, termasuk Borland Turbo C++ dan Borland Happy. Bahasa C# telah diakui secara internasional oleh ACMA dan dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi desktop Windows, aplikasi web, dan layanan web. Berikut adalah beberapa alasan mengapa C# menjadi pilihan yang baik. Yang pertama ada sederhana. C# dirancang untuk menghilangkan berbagai kompleksitas yang ada pada bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++. Misalnya, C# tidak memiliki makro, template, pewarisan ganda, atau kelas dasar virtual yang sering membingungkan programmer. Jika Anda baru belajar C#, Anda tidak akan membuang banyak waktu untuk memahami hal-hal tersebut. Dengan dasar dari bahasa C dan C++, C# akan menemukan banyak kesamaan dan dalam struktur, ekspresi, operator, dan fungsi. Yang kedua ada modern. C# dianggap sebagai bahasa pemrograman yang modern karena menyatakan berbagai fitur seperti penanganan pengecualian, pengumpulan sampah atau garbage collection, tipe data yang dapat diperluas, dan keamanan kode. Terus selanjutnya ada berorientasi objek. C# merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang mengandalkan 3 konsep utama, yaitu enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Baik, materi selanjutnya akan Selanjutnya ada penjelasan. Ada beberapa alasan mengapa C# menjadi pilihan yang baik. Yang pertama, sederhana, tidak memiliki makro, pewarisan ganda, dan lain-lain. Yang selanjutnya, modern, mendukung garbage collection dan keamanan kode. Yang selanjutnya, berorientasi objek, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Yang selanjutnya, pengenalan framework.NET. Framework.NET adalah komponen terintegrasi di Windows yang dirancang
aplikasi web service berbasis XML. Tujuan utama dari Framework.net meliputi yang pertama, platform pengembangan yang mendukung berbagai aplikasi. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang konsisten. Yang ketiga, mengoptimalkan eksekusi kode. Yang keempat, menyediakan keamanan kode. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu arsitektur Framework.net. Framework.net terdiri dari dua komponen utama, yaitu Common Language Runtime CLR and Net Framework Class Library atau bisa disingkat BCL. Framework.net ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu Common Language Runtime dan Net Framework Class Library. Common Language Runtime ini adalah fondasi utama yang bertanggung jawab untuk manajemen memori, eksekusi kode, verifikasi keamanan, penentuan hak akses, kompilasi kode, dan berbagai layanan sistem lainnya. Aplikasi berbasis net sering digunakan sebagai managed code, sedangkan yang tidak menggunakan CLR disebut unmanaged code. Beberapa manfaat CLR baik bagi pengembang termasuk yaitu yang pertama, mempermudah proses pengembangan aplikasi. Yang kedua, memungkinkan integrasi dan variasi dari berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu menyediakan keamanan melalui identifikasi kode. Yang terakhir, menggunakan assembly saat proses kompilasi atau penyebaran. Net Framework Class Library BCL adalah kumpulan tipe yang dapat digunakan kembali dan terintegrasi dengan CLR. BCL mendukung pengembangan managed kode yang memudahkan penggunaan dan mempercepat eksekusi. Dengan BCL, pengembangan dapat membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi konsol, aplikasi berbasis Windows, dan aplikasi web. Selanjutnya yaitu keuntungan Framework.net. Keuntungan Framework.net yaitu yang pertama yaitu Framework.net menyederhanakan proses pengembangan mengenai masalah seperti pengolahan siklus objek melalui garbage collector yang secara otomatis menghapus objek yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu efisien. Dengan kemudahan yang ditawarkan, pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu BCL, memungkinkan penggunaan objek atau kelas yang sama dalam berbagai jenis aplikasi, menjaga konsisten kode di seluruh aplikasi yang dibuat. Selanjutnya yaitu struktur C# yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah struktur dari bahasa pemrograman C#. Ya, ini yang di bagian pertama yaitu bagian deklarasi pustaka. Ini adalah bagian paling atas dari bahasa pemrograman C#. Pada bagian ini kita menuliskan pustaka atau library yang dibutuhkan dalam program. Lalu apa itu pustaka? Pustaka sendiri berisi sekumpulan fungsi, metode, kelas, objek, konstanta, dan variabel yang bisa kita gunakan ulang di dalam program. Sebagai contoh, pada contoh di atas kita menggunakan pustaka sistem. Lalu yang bagian yang kedua yaitu bagian kelas. Bahasa pemrograman C# adalah bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Dan yang biasa kita kenal yaitu pemrograman berorientasi objek. Dan setiap kita membuat bahasa pemrograman setiap kita membuat program dari bahasa pemrograman C#, kita harus membungkus fungsi dan variabel dalam kelas. Kelas adalah sebuah rancangan atau blueprint dari objek. Pengertian ini memang membingungkan bagi pemula, apalagi yang belum pernah belajar tentang OOP atau pemrograman berorientasi objek. Lalu yang ketiga, bagian fungsi. Pada bagian ini kita biasa menuliskan fungsi-fungsi dari program. Fungsi yang harus ada di dalam setiap program adalah fungsi main. Kalau tidak ada fungsi ini,
program tidak akan bisa dijalankan karena fungsi main merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali. Oleh sebab itu, kita biasanya akan banyak menulis kode program di dalam fungsi main. Oke guys, cukup sekian pembahasan dari kami tentang bahasa pemrograman C#. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan pengetahuan kalian tentang bahasa pemrograman tersebut. Cukup sekian dari kami, dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.